Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Kita lanjutkan halaman berikutnya, yaitu halaman 75, poin ke 190. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asma'u tufarraqu anil ism. Asma itu, nama-nama itu adalah pecahan dari nama. Dari satu nama lalu dipecah-pecah menjadi beberapa nama-nama. Umpamanya ini kepala, di atas pundak ini, di atas leher ini namanya kepala. Di kepala itu ada apa? Ada mata, ada hidung, ada pipi, ada bibir, ada dagu, ada telinga, ada rambut, ada banyak sekali. Itu semuanya kita sebut kepala. Itu. Kemudian wal ismu, dan nama itu tufarraqu anil makna, ada pecahan dari makna. Artinya setiap nama itu mengandung makna. Nah, sehingga banyak sekali orang menyebut nama. Bisa saja namanya tahu, maknanya enggak tahu. Istilah asma muncul pertama kali dalam firman Tuhan memberitahukan kita bahwa Nabi Adam diajari nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a. Nabi diajari tentang nama-nama. Ini namanya kacamata, ini namanya HP, ini namanya mikrofon, ini namanya pulpen, ini namanya. Apa seperti itu maksudnya? Rumput ini namanya teki, rumput ini namanya tembaga, rumput ini namanya tembelekan, rumput ini namanya apa? Saya nyebut nama rumput aja 10 nggak bisa. Sedangkan Nabi Adam kullaha, semua nama. Siapa yang bisa menyebutkan nama rumput 100 nama? Nih saya kasih di HP ini baru nih langsung nih. Ada yang bisa nggak? 50 deh separuhnya. Ada berapa ribu rumput yang ada di tanah. Saya mintanya 50 saja. Saya kasih HP ini. Sedangkan Nabi wa 'allama Adamal asma'a kullaha, semuanya. Jadi pinter enggak? Pak Afkar punya mobil. Sudah lama kan? Disetir sendiri kan? Sering ke bengkel kan? Bisa nggak menyebutkan semua spare part yang ada di mobil namanya? Tahu nggak? Ya, kita kupas maksudnya nama itu seperti apa. Kalau orang itu kenal, tahu, mengerti
spare part mobil, dari mulai sekrup, baut segala macam sampai relay segala macam. Dalam relay juga ada apa namanya, ada kabel, ada jack, ada segala macam. Semua dalam karburator juga ada jigler, ada ini, ada ini. Itu pasti insinyur, ahli mesin, paham nggak? Jadi Nabi Adam pinter enggak? Kullaha, semuanya. Itulah makanya saya lebih meyakini Nabi Adam itu bukan sebagai manusia pertama, tapi sebagai manusia yang pertama kali paling pinter di alam dunia. Jadi intelektual yang pertama kali adalah Nabi Adam. Dan tunduknya malaikat mau bersujud kepada Adam karena malaikat menyaksikan pinternya Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Lalu nama-nama yang diperkenalkan kepada Nabi Adam itu diperlihatkan kepada para malaikat. Tsumma 'aradahum 'alal malaikat. Faqala ambiuni bi asma'iha ula. Hai malaikat, coba ceritakan, jelaskan. Ini apa, ini apa, ini apa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak tahu. Fasajadu. Baru malaikat bersujud. Malaikat bersujud yang tadinya menyangkal untuk apa bikin Nabi Adam, setelah ternyata Nabi Adam pintar, baru mereka mengakui ternyata Nabi Adam hebat, pinter pisan becake. Fasajadu. Itu kan pasalnya seperti itu. Mungkin saja saya suatu ketika kedatangan seorang tamu, saya menduga dia orang bodoh, ya. Saya mungkin kurang hormat. Dari mana Pak? Dari ujung Gebang katanya. Mas silakan. Dia duduk. Air aqua, gelas, mangga minum. Setelah kita ngomong, bicara fisika partikel, bicara kosmologi, bicara psikologi, ternyata dia seorang rektor. Saya pun tergopoh-gopoh manggil istri saya, mah bikin kopi yang bagus, yang enak. Ngerti nggak? Iya dong. Lalu saya berikan bantal untuk sandaran ke sananya. Ini orang pintar. Jadi memang dari dulu bahwa martabat seseorang, penghormatan seseorang itu berdasarkan keilmuan itu sejak dulu sekali. Orang pintar tuh di mana-mana dihormati. Bakal goblok masalah siapa? Serius, kenapa goblok? Pelangap, pelongo. Iya. Katanya jam 10. Ini baru datang jam 12. Sayangnya mampir dulu di Kesmas. Ada apa? Anak saya sakit. Sakit apa? Nggak tahu, kata dokter suruh dikoperasi. Suruh dikoperasi. Mangga. Koperasi simpan pinjam. Nah itu. Ya begitu ngomongnya mentah begitu. Ya mungkin tuan rumah menyesal. Setelah biskuitnya keluar semua, wong goblok gini. Iya, ya semacam itu, mangga. Nah, itu adalah nama. Jadi yang dimaksudkan dengan wa 'allama Adamal asma itu bukan sekedar Nabi Adam diajarin mengenal nama-nama, tidak. Nama itu adalah secara ilmu terminologi adalah suatu istilah, suatu nama. Untuk apa?
dari sisi terminologi, setiap benda, setiap makna, setiap konsep, setiap pemahaman itu harus diberi nama terma yang baku. Kalau tidak akan terjadi kekacauan ilmu pengetahuan. Kalau begini namanya percaya. Kalau begini namanya yakin. Kalau ini namanya beriman. Bahkan ini namanya ngandel. Percaya enggak? Kalau begini namanya melihat. Kalau ini namanya mengamati. Ini namanya memantau. Enggak sama. Melihat dengan memantau tidak sama. Memantau dengan mengamati berbeda. Semuanya. Kin arane melaku, kin ngingkring. Ngerti ngingkring. Ini maraton. Bakal makanya narane nampok, bakal narane ngepret. Itu semuanya diperlukan pembakuan. Kalau tidak, ya pikiran kita menjadi kacau. Ya, awas. Tidak semua orang yang tahu apa namanya, belum tentu dia tahu makna. Sekedar nama. Anak kecil nanya, Pak, Bapak Sudirman itu siapa? Itu jenderal Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Ya udah, dia bisa menangkap gak siapa jenderal Sudirman? Dia jenderal, udah. Apa perjuangannya dia nggak tahu. Apa jasanya dia nggak tahu, sekedar nama. Iya kan? Ada orang yang kenal nama Buya Sakur nggak? Ada nggak yang kenal? Ada, banyak. Ada yang kenal, betul-betul kenal dengan segala kapasitasnya. Ada nggak? Ada yang kenal hanya sekedar nama saja. Kalau ada orang yang mengatakan Buya Sakur, ini orang mana nih? Indramayu, Cirebon, nggak tahu lah. Ini pasti orang ini goblok gini nih. Ini belum pernah baca kitab takrib ini orang ini. Orang tuh kenal saya atau kenal namanya saja? Ini sesat ini nih. Ya kalau saya sesat, ya santri saya bubar kok. Jadi Anda tidak sesat, saya sesat. Yuk kita uji siapa yang sesat. Iya. Saya mengatakan yang menghalau, mengusir orang Yahudi, orang Nasrani dari Jazirah Arabia adalah Sayyidina Umar. Marah dia. Yang mengusir orang Yahudi itu bukan Umar, Nabi Muhammad sendiri. Ini goblok di Sakurni. Masya Allah. Tindakan genocide dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Dikiranya saya nggak tahu, hadisnya ada. Sayyidina Umar jangan mengusir-ngusirin tuh, bukan kanjeng Nabi. Saking hebatnya gitu. Jadi ngusirin orang yang beragama berbeda dari Jazirah Arabia, dikiranya pahlawan gitu. Nah, ini kan persoalan. Iya, dengan mudahnya bercerita Nabi Muhammad satu malam menggilir istrinya 9 orang itu. Ada yang bilang 12. Semalam Nabi Muhammad menggilir istrinya dengan satu kalimat di junub.
dengan bangganya dari Sahih Bukhari ada kok. Saya nggak tahu apakah itu dengan kesengajaan merekam hadis seperti itu atau kealpaan atau ya karena kebodohan. Ini di Imam Bukhari. Itu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu manifestasi keimanan. Berhubungan dengan 6 perempuan tanpa mandi, hanya sekali mandi aja. Para sahabat kagum, kok bisa? Oh, Kanjeng Nabi punya kemampuan seksualnya sama dengan 30 orang lelaki. Ini hadisnya ada. Apa seperti itu Anda membanggakan Nabi Anda yang punya kemampuan seksual 30 orang lelaki? Ini kan kita nggak jelas. Nah itu makna Nabi seperti apa, makna Rasul seperti apa, makna pahala nggak jelas. Ini kembali kepada makna. Anak saya nanya, bah ini apa? Spark plug atau busi ya. Ini busi yang oh ya udah. Wah, tolong ambilin busi di meja. Diambil busi itu. Dia sudah kenal nama belum? Sudah. Maknanya kenal belum? Belum tentu. Ternyata busi itu hilang. Saya nanya, mana busi tadi? Dibikin bandul pancing. Kan ada bengkoknya gitu. Jadi sama kenur buat bandul pancing. Berarti dia kenal namanya spark plug atau busi. Tapi maknanya enggak. Bahwa busi itu adalah alat yang dipasang di bagian pembakaran karena itu melalui sistem elektronik akan memercikan api membakar, bukan untuk bandul pancing. Iya. Dalam pikiran lelaki tahu ini perempuan, ini laki-laki. Tapi ngerti nggak maknanya perempuan? Nggak paham. Ketika dia menghinakan perempuan, menistakan perempuan, perempuan dianggap sebagai binatang bukan manusia, diperlakukan dengan segala kekejaman. Orang tua mati warisannya separuh. Perempuan tidak boleh keluar rumah, naik mobil nggak boleh, jadi bupati nggak boleh. Dulu saya kan pernah berantem sama Kiai Indramayu, gara-gara mereka mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan tidak boleh jadi bupati, haram hukumnya. Perempuan tidak boleh menduduki jabatan publik. Ketika kita mencalonkan Ibu Ana kan, ingat kan Pak Opik kan? Berarti paham gak dengan perempuan tuh? Ya nggak paham. Itu persoalannya. Jadi ini poin yang sebelum ini. Saya ulang lagi, al-asma tufarraqu anil ism wal ismu yufarraqu anil makna. Jadi nah kemudian secara terminologi kadang-kadang satu istilah yang sudah dibakukan dalam satu disiplin ilmu terjadi perebutan istilah. Ilmu yang lain juga menggunakan istilah yang sama. Nah, dari situ kita harus mewaspadai, ini maknanya berbeda. Hakikat dalam ilmu nahwu artinya makna yang sesungguhnya, bukan makna majaz. Duduk itu hakikatnya, makna yang hakikat adalah hakiki adalah ketika bokong kita nempel di kursi. Saya duduk di kursi, bokong saya nempel di kursi. Tapi kalau Belanda menduduki Indonesia, itu bukan berarti bokongnya Belanda nempel di Indonesia, tapi maknanya paham. Oke. Ketika seorang pengacara minta cerita dari awal bagaimana
perkara ini dalam rangka dia ingin mengetahui duduk perkara, bukan bokong perkara. Iya. Ceritanya dari mana asal muasalnya? Kok bisa terjadi kasus seperti ini? Anda bisa jadi tersangka tuh bagaimana asal muasalnya? Supaya jelas pembelaannya. Nah, itu makna dari suatu istilah sendiri juga masih perlu dipertimbangkan. Ditambah lagi disiplin ilmu yang lain dalam ilmu tauhid namanya al-haq dan hakikah, itu adalah Tuhan. Qaul al-haqqu, al-haq itu kebenaran, itu siapa? Ya Tuhan. Dalam fisika namanya hakikat, itu adalah inti atom. Anggap teman sih. Ya itulah berebut istilah. Nah makanya kita seringkali dalam kajian-kajian keagamaan istilah haram dalam ilmu tajwid itu artinya tidak boleh, bukan berdosa. Yang haram dibaca panjang mad itu harus satu ketukan mad. Ada mad tobi, ada mad kokosan ya. Nah, iya. Wayahrumu itu artinya tidak boleh, bukan haram. Kesimpulannya apa? Kalau kamu baca Quran nggak pakai tajwid, panjang pendeknya salah, dosa. Masa orang baca Quran salah dosa? Jadi nggak usah baca lagi gitu. Terusin baca. Nanti lama-lama juga bener kok. Gimana sih? Tahu anggar nggak usah baca lagi. Terjadi begitu nggak? Begitu loh pahamnya. Baca Quran dosa kan kalau tidak benar tajwidnya. Jadi nggak usah baca lagi. Dalam proses belajar, ya dia banyak salah baca, terus dosa gitu. Cerdas tertampak sudah. Ya itu persoalannya, kita tidak memahami terma-terma itu, tidak paham. Iya. Bahkan sampai haram itu sendiri, artinya saya katakan bahwa haram itu bukan tidak boleh. Al-haram, al-hurmah itu sudah diadopsi bahasa Indonesia menjadi penghormatan. Makanya dengan hormat bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Taufik, ya, Bupati Indramayu yang saya hormati, bahwa kan dengan hormat, bikulli ihtiram, itu namanya tuh hormat. Haram itu terhormat. Masjidil Haram itu bukan masjid tidak boleh, tapi masjid terhormat, terbit yang mulia. Seorang kiai kita panggil al-muhtaram. Al-muhtaram itu hormat. Jadinya yang terhormat, bukan kiai tidak boleh. Sejak kapan haram tidak boleh? Nah itu kan dalam terminologi kita punya kajian-kajian yang lebih mendetail lagi. Asal usulnya bagaimana, akar katanya bagaimana, muncul istilah tahun berapa, yang mencetuskan siapa, itu bukan sedikit. Ini ilmu pengetahuan. Tanpa begitu, tanpa terminologi, ilmu tidak punya password, nggak bisa membuka. Dan terminologi masih jarang dipelajari orang di Indonesia loh. Itu makanya banyak bertengkarnya, salah paham. Nah itulah makna daripada poin ke 190 seperti itu. Jadi jangan malu kalau belum nggak paham, nanya dong. Ini namanya apa? Ini speed ballpoint. Gunanya untuk apa? Nanya dong. Iya kan? Jangan namanya saja, gunanya untuk apa? Ini apa? Oh ini impus. Gunanya untuk apa? Untuk
masukkan makanan ke dalam tubuh manusia melalui urat pembuluh darah. Oh gitu, yang digantung tuh netes tuh. Nah ya ini namanya impos. Iya dong. Ya semua nama-nama obat juga sama. Ini obatnya apa? Nah gunanya apa? Kalau nggak ngerti nanya. Gitu. Itulah makanya tolong jangan menyembunyikan kebodohanmu. Karena takut bertanya, malu bertanya, takut ketangguhan gobloknya, akhirnya tidak bertanya. Itu sama dengan mengabadikan kebodohan. Orang yang malu bertanya sama dengan mengabadikan, karena takut akan goblok sih. Orang menunjukkan kebodohannya dengan bertanya bagaimana Pak Kiai hukumnya ngantongin HP. Di dalam HP ini ada rekaman Al-Quran 30 juz. Bagaimana hukumnya ngantongin HP sambil berak? Ini kan pertanyaan kebodohan. Tidak bisa berinteraksi dengan teknologi. Ngantongi HP aja masih tanya hukumnya bagaimana. Nah untuk itu saya tidak menjawab. Tapi sebalik saya tanya lagi. Kalau ada orang hafal Quran, boleh nggak berak? Atau kepalanya dicopot dulu gitu? Itu kan terinstal. Iya. Kalau ini memorinya elektronik, kalau ini bio memory. Sama, lebih kuat juga ini daripada ini, percaya nggak? Kalau HP mah mau buka yang lain harus di close dulu, baru new tab kan gitu. Kalau otak nggak pernah di close, semuanya dari mulai saya kecil ya yang suka mencuri mangganya orang sampai sekarang saya masih ingat semua kok, terbuka semuanya itu. Jadi hebat mana HP dengan otak? Ya beda otak dong. Itu kira-kira gitu. Itu artinya bahwa jangan segan-segan untuk bertanya. Kalau memang kita nggak tahu, bertanya saja. Untuk apa? Maknanya apa? Namanya apa? Oke. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.